Gue penasaran apakah memang ini marketingnya yang S3 aja sih sebenarnya bisa bikin muka lu kayak lampu disco. Dan hello guys, welcome back to my video. Balik lagi dengan gue Julius. Nah, di video kali ini gue pengen nyobain beberapa produk baru dari brand lokal. Mau tahu produknya apa aja? Mau tahu gimana pendapat gue tentang produknya? Tonton terus videonya ya. Jadi, seperti yang udah gue bilang di intro tadi, hari ini gue pengen nyobain dua produk lokal yang menurut gue masih agak tergolong baru nih. Yang pertama itu adalah si DNB Beauty Liquid Highlighter, ini yang warnanya Sahara, dan satu lagi Second Date yang warnanya bronze. Jadi ini bukan first impression gue, balik lagi ini gue udah pakai beberapa kali sehingga gue udah cukup tahu, udah cukup paham mengenai performasi produk ini dan plus minusnya di kulit gue. Based on my skin ya tentunya. Jadinya kalau misalkan di kulit gue cocok, belum tentu di kalian-kalian pada cocok. Dan sebaliknya juga kalau misalkan di kulit gue nggak cocok, mungkin di kalian bisa cocok. Kayak gitu. Oke, jadi kita langsung aja ke pengaplikasiannya dan langsung aja gue akan sebutin reviewnya tentang kedua produk ini. Jadi pertama-tama gue bahas dulu DNB Beauty Glass Skin Liquid Highlighter. Packagingnya kotak kayak gitu, warnanya agak beige. Di bagian atasnya tuh ada tulisan shade-nya, dan di bagian bawahnya ada tulisan expired date sama batch code production-nya. Oke, kemudian kalau dibuka, dalamnya tuh kayak gitu, kayak tube lip gloss gitu lah pokoknya. Dan kalau misalkan dibuka, dia aplikatornya doe foot, tapi doe foot-nya ini jumbo banget dah pokoknya. Nah, ini langsung gua swatch aja, warnanya tuh agak pink bronzy gitu sih, warnanya cantik. Nah, si DNB Beauty ini keluarin liquid highlighter tuh dengan 3 warna. Dia harga satuannya 129.000 dan netonya itu 4 gram. Jadi ya oke lah ya, masih oke juga dengan harga 129.000 dengan berat segini masih oke juga, karena liquid highlighter kan dipakainya nggak banyak-banyak gitu ya, cuma dikit-dikit doang gitu. Jadinya masih worth it lah, masih cukup banyak dan cukup awet ini harusnya hitungannya. Dan gue belinya ini di official shopnya DNB Beauty yang ada di e-commerce. Oke, jadi langsung aja gue pengen pakai si Glass Skin Liquid Highlighternya DNB Beauty ini. Sebelumnya gue akan cocol dulu di tangan sedikit aja. Kemudian gue akan pakai langsung ke muka. Oke, jadi gue ini belum pakai complexion apapun, belum pakai foundation apapun. Jadi ya kalau misalkan kalian nanya kenapa gue belum pakai foundation, kenapa gue pakai si liquid highlighter ini dulu, karena sejujurnya si liquid highlighter ini partikelnya agak gede-gede ya, partikel shimmernya tuh agak gede-gede. Jadi mungkin kalau misalkan kalian pakai di atas foundation, takutnya dia bergelimangan shimmer gitu loh. Jadi mukanya jadi kayak shining, shimmering, splendid banget gitu. Kan nggak mau banget kan kayak gitu ya. Gue langsung pakai aja, gue langsung pakai si spons aja, langsung gue tap di bekas si liquid highlighternya, dan gue akan langsung pakai di tempat-tempat yang biasa dipakai highlighter. Kenapa gue pakai spons? Karena biar lebih tone down aja highlighternya sih, nggak ada maksud tertentu. Nah, ini udah selesai gue pakainya, bisa kelihatan tuh muka gue jauh lebih glowing, jauh lebih kinclong. Tuh di bagian hidungnya juga, di bagian atasnya juga. Ini bener-bener memang liquid highlighternya cukup blinding ya. Tipe-tipe liquid highlighter yang shimmeringnya banyak, yang shimmer partikel-partikel shimmernya cukup banyak, dan ini cukup blinding gitu. Jadi ya kalau misalkan gue pakai spons, ini dia literally bisa men-tone down si blindingnya itu jadi lebih basah. Sedikit tips aja buat yang pakai liquid highlighter, tolong jangan dipakai langsung dari si doe foot-nya, karena ini doe foot-nya gede banget. Kalau misalkan kalian pakai langsung blok gitu, jadi ini akan sangat-sangat banyak produknya di muka kalian dan akan sangat susah ngeblendnya nantinya. Kalau dari segi formula, liquid highlighter ini tuh sebenarnya cukup oke, dia cukup gampang banget di blend, jadinya gampang aja gitu ke blendnya. Dan kemudian kalau misalkan udah ditimpa bedak itu nggak hilang kemana-mana gitu. Tapi problemnya adalah cuma satu yang tadi gue bilang, yaitu partikel shimmernya cukup banyak dan cukup agak gede. Jadi kalau misalkan buat teman-teman semua yang mungkin kulitnya sedikit lebih bertekstur, perlu hati-hati pakai si liquid highlighter ini. Next, gue akan langsung selesai dulu complexionnya semuanya off camera, dan gue akan balik lagi ke produk selanjutnya. So, ini gue udah selesai pakai complexionnya, cuman pakai cushion dan bedak doang. Tapi yang gue notice adalah highlighternya dia masih kelihatan banget, masih see-through banget lah ibaratnya, walaupun dia udah di lapis terbawah kan ya ibaratnya tadi. Tuh, lihat masih see-through banget, kemudian di hidung juga masih glowing banget. Tapi masalahnya yang tadi gue bilang dengan partikel shimmer yang cukup banyak dan cukup gede-gede, di sini nih kayak mau kondangan nih di tangan gue. Tuh, tangan gue ngebling-bling banget jadinya.
berecetan particle shimmernya. Itu dialah yang maksud gue tadi, kalau misalkan lu pakai di atas foundation, dia akan jadi ngotorin foundationnya gitu loh. Jadinya muka lu jadi se-glowing semuka banget gitu loh. Jadi kan nggak jelek banget gitu ya jadi kelihatannya. Nah, selanjutnya gue akan langsung aja ke produk yang kedua, yaitu si Second Date Milky Gel Lip Tint. Ini yang warnanya brunch. Shade gue adalah shade yang brunch. Mau gue ceritain nggak sih gimana dramanya untuk mendapatkan si lip tint ini? Jadi pertama kali kan dia launching gitu ya, launching di website. Gue udah nungguin di websitenya 7 menit habis. Padahal tuh gue udah cepet-cepetan tapi nggak keburu gitu. Kemudian dia buka batch yang kedua gitu, itu juga sama, beberapa menit langsung habis. Dan ini gue dapet yang pas dia buka di Shopee. Di Shopee itu jam 1 kalau nggak salah, apa jam 12 pokoknya. Gue langsung on time, gue langsung masukin ke cart, masukin ke keranjang gitu, 2-1 sebenarnya brand sama Netflix. Tapi nggak tahu kenapa pas gue mau bayar si Netflix itu udah nggak bisa dibeli, udah habis stoknya. Jadinya padahal kan dari keranjang ke bayar kan cuma waktu berapa menit ya, semenit 2 menitan doang gitu. Jadinya gue cuma dapet yang warna brunch ini. Gue penasaran apakah memang ini marketingnya yang S3 aja sih sebenarnya, atau memang performanya oke juga di gue, atau sebagus itu memang yang seperti yang di hype-in sama beauty vlogger lain. Nah, sekarang kita masuk aja ke packagingnya. Ini warna boxnya adalah warna lip tintnya. Kemudian di bagian atasnya akan ada tulisan shade-nya. Di gua ini shade brunch. Kemudian di sampingnya dia akan ada nomor code, batch code-nya, nomor BPOM-nya, expired date-nya, dan di bawahnya ada barcode-nya yang nggak penting, isinya cuma ngasih tahu kalian nomor BPOM-nya. Terus packaging aslinya kayak gini, lip tintnya kayak kapsul bentuknya. Finishnya tuh doff, warnanya nude gitu. Dan di bagian bawahnya akan ada tulisan shade-nya. Ini elegan banget sih. Kalau dibuka, doe foot aplikatornya kecil, tapi dia cukup elastis, bisa melewat-melewat kemana-mana, jadi gampang untuk aplikasinya. Kemudian pas di swatch, ini di swatchnya di tangan gue, warna brunch ini tuh warnanya kayak agak peach orange yang agak muda tapi tetap bisa mencerahkan wajah kalian gitu. Langsung aja berarti gue pakai si Second Date ini ya, langsung ke bibir. Ini doe footnya cukup fleksibel, cukup elastis gitu, bisa pelewat-pelewat gitu. Oke, gue langsung pakai aja. Nah, kayak gini warnanya cukup terang banget di gue. Emang gue sengaja pilih yang natural banget sih jadinya. Jadi warnanya tuh cukup terang banget, pas diaplikasikan dia gampang nge-glide on gitu loh. Jadi kan karena dia teksturnya gel gitu, jadi gampang banget kayak hydrating banget di mulut. Kemudian juga warnanya tuh cukup oke, cukup nude buat gue, maksud gue ya. Karena nude di tiap orang kan beda-beda ya. Buat gue ini sangat-sangat natural, sangat-sangat nude, jadi enak banget buat dipakai tiap hari. Yang satu hal yang gue notice yang agak ngeganggu adalah dia memang wanginya wangi kopi gitu sih. Wangi agak kopi susu gitu lah pokoknya. Tapi chemicalnya kayak kuat banget gitu. Bukan kopi susu yang literally kopi susu natural gitu, enggak. Tapi kopi susu yang memang agak chemical gitu. Dan kemudian kalau misalkan kalian gitu, kejilat dikit itu rasanya agak-agak pahit. Dan itu memang bukan sensasi yang enak untuk dirasakan ya. Ya iyalah pahit kayak gitu. Ini mengingatkan gue akan lip tintnya si Tony Moly yang bentuknya kayak kutek tuh. Itu juga agak pahit warna rasanya. Kemudian di bibir ini cukup hydrating. Di bibir gue yang kering dia nggak emphasize dry patches, dia malah nutupin dry patchesnya. Jadi formulanya menurut gue sih oke banget. Dan kemudian ketika di bibir itu pakainya nggak berasa kering, jadi berasa basah aja kayak gitu loh. Jadi enak banget ini formulanya bener-bener. Kemudian juga finishnya ini cenderung lebih ke glossy ya, ada sedikit shine-nya dikit gitu loh, sedikit gloss-nya dikit. Jadinya menurut gue ini cantik banget untuk secara formula dan finish. Nah, walaupun formulanya enak sebenarnya dia dan finishnya tuh sedikit lebih glossy nih, kelihatan banget ya shine-nya di mulut gue, di bibir gue maksudnya. Tapi dia ngesetnya perlu waktu agak lama. Seingat gue ya, dia perlu waktu sekitar 10-20 menit baru dia bener-bener ngeset gitu loh. Selama si finishnya masih glossy kayak gini, dia akan sangat-sangat transfer ke mana-mana. Coba gue akan pakai tisu, gue akan kasih lihat ya, dia transfer apa enggak. Bentar. Nih. Ini masih glossy ya, berarti gue akan kasih lihat dari jarak dekat aja. Nih, bisa dilihat kan ini bekas transferan yang tadi gue emopin di tisu gitu loh. Karena dia memang belum ngeset sepenuhnya, jadi selama dia finishnya glossy, dia masih sangat transfer.
Nah, tapi kalau misalkan dia gloss-nya udah hilang ya, kalau misalkan sheen-nya tuh udah sedikit agak hilang gitu, biasa dia udah mulai nge-stain sih sebenarnya. Jadi, ketika dia transfer, dia nggak hilang sepenuhnya, tapi dia masih ninggalin stain di bibir. Akan tetapi, ini akan tetapinya lagi ya, dia kan ngeklaimnya sebagai lip tint ya. Lip tint tuh yang kita tahu dia harusnya nge-stain dan memang tahan lama gitu ya. Jadinya kalau misalkan kalian lihat dari beauty vlogger lain tuh sebenarnya ketika di swatch di tangan, dia digosok-gosok tuh memang nggak akan hilang gitu. Stainnya akan parah banget, digosok-gosok tuh nggak akan hilang sampai memang gue coba kalau di tangan tuh sekitar seharian sampai besoknya tuh dia nggak akan hilang. Karena kan ya tangan kan nggak kena air liur yang mana ada senyawa kimia tertentu gitu. Kemudian di tangan juga kan nggak kena makanan yang macem-macem, cuman kena cuci tangan doang gitu. Sedangkan kalau di mulut gue, di bibir gue, dia stainnya tuh sangat-sangat cepet hilang. Sekitar 3 jam, 4 jam tuh udah pudar semua warnanya. Bener-bener nggak tahan lama itu sih si lip tint ini, karena dia klaimnya sebagai lip tint ya. Lain halnya kalau misalkan dia klaimnya sebagai liquid lipstick biasa gitu. Mungkin gue bisa maklumin karena ya iyalah, kalau liquid lipstick biasa ya kita makan juga kena minyak udah bablas gitu. Tapi karena dia sebagai lip tint, dia kena makanan juga udah sedikit agak bablas gitu. Gua tinggal tidur aja selama 3 jam gitu ya, dia bablas gitu. Jadi menurut gue, lip tint ini ketahanannya bukan salah satu ketahanan yang cukup baik lah ibaratnya. Kalau dibandingin dengan si Emina Magic Potion, masih lebih menang Emina Magic Potion sedikit. Karena Emina Magic Potion kan walaupun dia nggak terlalu tahan lama, tapi memang cukup stainnya tuh cukup oke gitu. Kalau misalkan si Milky Date, si Second Date maksudnya, si Second Date ini, dia memang kurang tahan lama kalau menurut gue ya, di performa di mulut gue, di bibir gue. Oh iya, satu lagi kritiknya dari si Second Date ini adalah untuk warna yang bronze ini pigmentasinya memang sedikit agak kurang. Tapi buat gue sih nggak masalah, kadang gue memang suka lipstick yang memang agak-agak sheer gitu, yang nggak terlalu tebal gitu loh pokoknya. Tapi mungkin buat kalian yang punya bibir lebih gelap atau ingin lipstick yang lebih bold, lebih keluar warnanya, mungkin ini bisa jadi cenderung minus lah, cenderung kontranya gitu loh. Karena ya tadi pigmentasinya memang agak kurang, perlu di build beberapa kali gitu biar warnanya bener-bener drying gitu. Jadi menurut gue ini memang marketingnya yang pinter banget aja sih, sehingga dia memang cepet banget sold out, bikin orang-orang tuh penasaran, padahal sebenarnya performanya ya kalau mau dibilang ya B aja. Dan kalau misalkan dia klaim sebagai lip tint ya memang cukup sedikit agak mengecewakan sih untuk di bagian performa. Tapi di bagian formula dia the best, di bagian warna juga the best banget sih ini sebenarnya. Jadi dari dua produk yang gue coba hari ini, si Dear Beauty Liquid Highlighter dan Second Date Milky Gel Lip Tint, menurut gue si Dear ini pantas dapat nilai dari gue yaitu 7 dari 10. Ya, karena sebenarnya dia formulanya cukup oke dan liquid highlighternya tuh cukup oke. Tapi masalahnya ada di particle shimmer yang cukup banyak dan cukup glittery dan cukup gede gitu. Sehingga kalau misalkan nggak bisa ngakalinnya, bisa bikin muka lo kayak lampu disco. Dan buat yang teman-teman yang punya tekstur banyak di muka, ini sedikit agak mengemphasize tekstur. Dan kemudian untuk si Second Date ini gue bisa kasih nilai, sorry to say, 5 dari 10. Memang menurut gue ini adalah karena marketing gimmicknya aja, marketingnya yang S3 yang pinter banget, sehingga dia sangat-sangat hype menurut gue. Kalau menurut gue kekurangannya di beberapa tempat, yaitu di performance-nya kurang karena nggak sesuai dengan klaimnya sebagai lip tint. Karena dia memang stain, tapi stainnya nggak bertahan lama gitu loh, 3 jam, 4 jam juga udah cukup bisa hilang gitu loh. Dan dia memang nge-stainnya di tengah-tengah doang. Kemudian juga dia nge-setnya cukup lama. Kemudian juga taste-nya memang sedikit agak pahit. Kemudian juga pigmentasinya mungkin buat beberapa dari kalian kurang. Dan memang harganya yang price point-nya yang memang agak lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lokal lainnya. Kayaknya masih banyak produk-produk yang lebih murah yang mungkin kalian bisa dapat dengan kualitas yang mungkin lebih baik dari si Second Date Milky Gel Lip Tint ini. Semoga Second Date di next produknya bisa lebih memperbaiki kualitas produknya ya, bukan cuman nge-live di marketingnya doang gitu loh. Oke, jadi sekian dulu untuk video gua kali ini. Thank you semua yang udah nonton. Kalau misalkan video gue bermanfaat, bisa dong di-share ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan suka dengan video gue, klik like aja. Kalau nggak suka, di thumbs down aja nggak apa-apa. Kalau misalkan ada kritik, komentar, saran, diskusi, atau apapun, tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe ke channel gue, karena gue akan upload setiap hari Selasa dan Jumat jam 18.30. Untuk Selasa konten kesehatan mental dan psikologi, hari Jumat untuk konten makeup. Dan jangan lupa di-follow ke Instagram gue di @yulsteph. Dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye!